Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NIM F 2018 01214 dari kelas B4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia medisinal yang berjudul hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Di sini ada substansi materinya, bisa saya sebutkan. Yang pertama itu antagonis dan agonis. Yang kedua itu kombinasi obat. Yang ketiga antagonis pada fase farmakokinetik. Dan yang keempat antagonis pada fase farmakodinamik. Dan yang kelima itu hubungan struktur kimia senyawa agonis dan agonis kompetitif. Di sini agonis dan antagonis. Bisa antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak sekali obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen. Seperti dilihat pada gambar, di situ ada contoh. Contohnya yang pertama itu curare, bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetikolin pada perhubungan saraf otot. Dan yang kedua itu organofosfat bekerja sebagai racun saraf dan insektisida. Dan yang ketiga itu antihistamin, bekerja dengan memblok tempat aksi histamin endogen. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolisme endogen. Secara agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Selanjutnya yaitu senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Di sini ada pengetahuan tentang agonis dan antagonis. Penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk merancang kombinasi obat, membuat komposisi obat, dan yang selanjutnya itu merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen. Berdasarkan fase kerja obatnya, ya di sini senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu antagonis ketersediaan farmasetik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik menurun oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktivitas obat. Selanjutnya itu antagonis ketersediaan biologis. Antagonis ini juga disebabkan antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis atau menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan juga menurun. Di sini ada antagonis farmakokinetik dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, dan yang kedua itu meningkatkan ekskresi obat aktif. Yang ketiga meningkatnya proses bioaktivitas obat, menurunnya proses bioaktivitas obat, dan yang terakhir itu menurunnya kadar obat aktivitas karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat kombinasi. Bisa dilihat di sini ada antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dari reseptor. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menentukan reseptor biologis obat.
Selanjutnya itu bisa dilihat kombinasi obatnya. Kombinasi obat memungkinkan melibatkan campuran dan atau lebih obat dalam satu formulasi. Bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis, yang dimaksud untuk menghilangkan efek agonis atau efek sampingnya, maka disebut efektif. Misalnya untuk pengobatan keracunan obat, senyawa antagonis berfungsi sebagai antidotum. Selanjutnya yaitu kombinasi obat. Kemungkinan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama itu meningkatkan ketersediaan farmasetik, dan yang kedua itu menurunnya ekskresi obat. Selanjutnya meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioaktivitas, dan yang keempat meningkatkan proses bioaktif. Di sini efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Di sini kombinasinya ada obat yang digunakan. Apabila obat-obat tersebut mempunyai efek potensi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan. Apabila yang pertama itu salah satu obat menimbulkan efek potensis yang berlebih terhadap obat lainnya. Yang kedua itu salah satu obat tidak tercampur dengan obat yang lain. Selanjutnya pada kasus obat antiparasit, bila efek terapeutik yang dihasilkan berkombinasi obat tidak lebih dari dibandingkan diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasitnya. Selanjutnya, kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian. Oleh karenanya, yang pertama itu toksisitas. Yang pertama, toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dan obat yang lainnya. Selanjutnya itu antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi dasar, dan antagonis kimia adalah adanya interaksi antara obat pada banyak biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif, sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun, dan aktivitas biologis obat juga dapat menurun. Selanjutnya, antagonis antara obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga reseptor biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Di sini ada juga antagonis non kompetitif, yang dimana non kompetitif dapat bekerja dengan mekanismenya. Tipe agonis dengan karakteristik masa kerja yang panjang. Pengikatan obat reseptor kemungkinan bersifat selektif. Tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Contohnya senyawa pemblok
androgenik seperti dibenamin dan dibenezilin dapat memblok reseptor. Selanjutnya antagonis tipe kompleks. Di sini bisa dilihat antagonis tipe kompleks. Selanjutnya hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif, dan hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif, yang dimana yang pertama itu metabolit dan anti metabolit, yang kedua agonis pada